Pemerintah secara resmi memulai tahap sosialisasi program Zero Overdimension and Overloading atau Zero Odol pada hari Minggu 1 Juni 2025. Sosialisasi ini akan berjalan selama 30 hari ke depan dan merupakan tahapan penting dalam rencana aksi nasional untuk mewujudkan Indonesia bebas dari kendaraan overdimension dan overloading. Irjen Pol Agus Suryonugroho Kakor Lantas Polri menerangkan bahwa fase sosialisasi program Zero Odol ini menekankan pada pemutakhiran data intelijen lalu lintas, khususnya terkait pemilik kendaraan yang terindikasi tidak memenuhi standar dimensi di seluruh wilayah Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa pembaruan data ini menjadi landasan krusial sebelum pelaksanaan penindakan. Tak hanya pembaruan data, sosialisasi ini juga akan menekankan pada peningkatan kesadaran publik dan pendekatan persuasif, seperti penyampaian informasi, imbauan, dan edukasi langsung kepada pengemudi dan pemilik kendaraan. Agus juga mengimbau pemilik kendaraan untuk menormalkan dimensi kendaraannya yang melebihi aturan atau tidak menggunakannya demi keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Menurutnya, tahap sosialisasi ini adalah momen penting untuk menciptakan pemahaman bersama dan mengajak partisipasi aktif masyarakat, khususnya pengusaha transportasi dalam mendukung sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Agus menekankan bahwa mewujudkan Indonesia Zero Odol bukan hanya soal penegakan hukum, melainkan juga gerakan bersama demi menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas di seluruh negeri. Berkaitan dengan kebijakan Indonesia menuju zero overdimensi dan overload. Saya ingatkan sekali lagi, para direktur lalu lintas, para kasat lantas, kalau kita ahli hukum, satu kata itu beda arti. Jadi overdimensi, ya overdimensi. Overload, ya overload. Overdimensi itu pasal 316 ayat 2 di pasal 277. Itu overdimensi. Overload itu di 316 ayat 1 pelanggaran 307. Jadi per 1 Juni kemarin kita sudah melakukan sosialisasi. Tentunya langkah-langkah preventif edukatif sampai peringatan, sampai nanti ada normalisasi, sampai nanti juga pada saat operasi patuh akan kita jadikan sasaran prioritas penegakan hukum. Tetapi tidak masif. Nanti ada caranya. Penegakan hukum overdimensi dan overload ini semata-mata demi keselamatan, demi keselamatan jiwa, baik itu pengemudi, pengguna jalan, sehingga dekade of action yang mengamanatkan kepada kita semuanya, bagaimana dengan RUNK kita bisa mengurangi angka kecelakaan 50%. Ini tidak gampang dan masih jangka panjang. Oleh sebab itu, kebijakan kita semuanya, Korlantas, untuk bisa melakukan penegakan hukum, tentunya menggunakan langkah-langkah yang tepat, dari sosialisasi, nanti ada peringatan-peringatan, ada penempelan stiker, sampai nanti sebelum penegakan hukum nanti ada statement saya dengan para menteri untuk dilakukan normalisasi. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo telah mendorong upaya mitigasi truk odol setelah terjadinya kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2, Jalan Tol Jagorawi, Bogor, Jawa Barat pada bulan Februari lalu. Dodi menyatakan bahwa odol adalah masalah yang sulit dan rumit. Menurutnya, penanganan masalah ini bukan hanya tanggung jawab Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan, tetapi juga melibatkan institusi terkait lainnya, termasuk di sektor ekonomi. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.